Salam itu pernah menyampaikan bahwa misalkan ada 100 onta, maka di antara mereka itu sedikit sekali yang menjadi rohilah. Rohilah ini adalah hewan unta yang mendatangkan banyak manfaat kepada pemiliknya. Rohilah itu adalah jenis unta yang bisa bermanfaat banyak. Dia bisa menanggung beban, bisa memberikan solusi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau Syekh Hasan Al-Banna itu menjelaskan tentang rohilah itu adalah pengemban dakwah. Manusia muslim banyak, tetapi yang menjadi pengemban dakwah itu tidak banyak. Dan menjadi pengemban dakwah itu penting, sangat penting, terutama untuk diri kita juga. Karena begini, pertanyaannya, kita semua yakin mati? Yakin kan? Yakin, cuma nunggu giliran saja. Pasti mati, pasti mati. Dan ini perjalanan yang setiap kita, mohon maaf, untuk yang hidup 70 tahun di dunia itu sanggup berbuat apa saja supaya enggak sengsara 70 tahun hidup di dunia, ya enggak? Oh, saya pengen jadi PNS, kenapa? Nanti punya pensiun, jadi kalau nggak kamu angkatnya sampai mati. 70 tahun nggak ingin hidup sengsara, ya kan? Sampai ada yang korupsi triliunan supaya nggak sengsara 70 tahunan lah kira-kira. Tapi dengan keimanan kita tahu bahwa setelah kematian ada kehidupan yang panjang, sangat panjang, bahkan abadi. Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya membawa perbekalan seadanya dengan ibadah sholat kita, saum kita, tahajud kita, dengan infak sedekah kita, hanya itu? Sangat tidak cukup. Sampai seorang sufi yang dikenal dengan istilah Abu Nawas, ya, sebenarnya disebutkan dalam cerita dengan sebagai humoris itu, sampai membuat syair apa? Ilahi sunil firdausi. Ini apa? Bagian ekspresi bahwa kita itu tidak pantas untuk masuk surga saja nih. Amalan kita tidak ada yang khusyuk, sholatnya nggak khusyuk, puasa kita banyak rontok sama ngabuburit. Tiap makanya hindari ngabuburit. Oh, karena setan-setan lewat itu, ada cewek satu lewat, rontok itu pahala satu. Kalau 2-3 habis semua. Makanya kami saya Nah, maksud saya begini, maka kita perlu amalan yang hebat, yang terbaik, yang Nabi sebut sebagai rohilah, sebagai pengemban dakwah. Karena ini amal sholat, ini investasi. Maka panjenengan tidak boleh diam setelah ini. Tidak boleh. Jenengan harus bergerak, harus menyampaikan Islam untuk menjadi rohilah. Karena Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ada enggak yang lebih baik dari orang yang menyuruh kepada jalan Allah, menyuruh kepada Islam, menyuruh kepada kebaikan? Karena apa? Ketika kita ini menyuruh kepada Islam, mendakwahi orang, gak usah banyak-banyak, satu saja. Tapi sampai mengatakan, fa wallahu li ayyatiyallahu bika rajulan wahidan. Siji. Gara-gara lisan kita, dakwah kita, orang yang tadinya ahli maksiat menjadi ahli taat, preman jahiliyah menjadi ustadz misalnya, gara-gara lisan Anda. Maka kata Nabi, khairul laka min humrin na'am, khairul laka fil ardi wa ma fiha. Lebih baik dari unta merah, lebih baik dari dunia dan seisinya. Seandainya panjenengan semua itu dengan lisan Anda berdakwah, orang banyak yang insaf tobat-tobat, itu investasi amal soleh kita. Meskipun kita nanti mati, ada yang terus ngasih bekal transferan. Coba kalau kita nggak punya transfer, nggak punya rekening di dunia, maka nggak akan pernah cuma mengandalkan amal pahala kita. Kira-kira sanggup menjadi pejuang? Sanggup memperjuangkan Islam dengan resiko apapun? Takbir.